Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Puspita Dewi, SIP MM-PAR dengan NIDN 0431088706. Saya sebagai dosen di program studi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pernyataan diri dosen, yaitu Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Bidang Pengajaran, sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kegiatan pengajaran di Politeknik Pariwisata Prima Internasional, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu salah satunya mata kuliah Operasional Pelayanan Makanan dan Minuman, yang merupakan mata kuliah wajib pada rumpun hospitality. Video pengajaran yang akan saya tampilkan akan membahas mengenai penjelasan tentang mata kuliah Operasional Pelayanan Makanan dan Minuman. Yang kedua adalah pembelajaran teori di dalam kelas dan di ruang praktek. Mata kuliah Operasional Pelayanan Makanan dan Minuman merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek dengan kode mata kuliah 203010005. Mata kuliah Operasional Layanan Makanan Minuman ini merupakan sebuah mata kuliah yang mempelajari mengenai peran, fungsi, dan struktur organisasi yang ada di Food and Beverage Service Department, khususnya di bidang perhotelan. Mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan mengenai pengetahuan dasar dan sistem operasional pelayanan makanan dan minuman sehingga dapat membantu mahasiswa dalam melakukan suatu layanan jasa makanan dan minuman sesuai dengan standar kompetensi. Di antaranya yaitu 1. Mahasiswa memahami dasar pelayanan makanan dan minuman dengan baik. Yang kedua, mampu menciptakan mahasiswa yang memiliki kualitas kerja unggulan, profesional, dan berani bersaing di dunia hospitality. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan performance pelayanan tata hidang makanan dan minuman. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui perlengkapan tata hidang makanan dan minuman. 5. Mahasiswa dapat menyelesaikan rangkaian tugas dan kegiatan praktik. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami, mengerti, serta menganalisa konsep, peluang, dan strategi pelayanan makanan dan minuman. Yang ketujuh, mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan baik pengetahuan, keterampilan umum, ataupun sikap. Metode pengajaran dalam mata kuliah ini yaitu 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Dalam video pengajaran ini, saya akan memperlihatkan proses pengajaran yang meliputi 3 aspek. 1. Delivery, yaitu menggunakan ceramah, video, diskusi, role play. Yang kedua, interaction, yaitu menggunakan komunikasi aktif, memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa. Yang berikutnya adalah membuka akses komunikasi di luar kelas untuk kepentingan mata kuliah. Yang ketiga adalah assessment dalam bentuk tes tertulis, verbal, ataupun tes praktek. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu yang pertama, mampu mengembangkan usaha di bidang perhotelan yang berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu merancang strategi promosi dan pemasaran hotel secara konvensional, serta digital menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Yang ketiga, mampu merumuskan dan menerapkan rencana strategis sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang keempat, mampu menyusun perencanaan penelitian industri perhotelan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan menjunjung semangat kemandirian dan kewirausahaan. Yang kelima, mampu merencanakan kegiatan perhotelan seperti merencanakan menu, menjadwalkan shift kerja, merancang
acara catering dengan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berkelompok. Yang keenam, mampu mengelola usaha perhotelan dan hospitalitas yang bercirikan nilai luhur budaya Indonesia yang taat hukum dan disiplin dalam kehidupan secara mandiri dan berkelompok berdasarkan nilai-nilai Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah operasional pelayanan makanan minuman ini yaitu 1. Mahasiswa mengenal dan memahami tentang industri layanan makanan dan minuman. Yang kedua, mahasiswa memahami ruang lingkup dari Food and Beverage Service Department. Yang ketiga, memahami jenis dan organisasi restoran dan bar. Yang keempat, memahami jenis peralatan dan perlengkapan restoran dan bar. Yang kelima, memahami teknik dan jenis table setup di restoran dan bar. Yang keenam, memahami tipe pelayanan di restoran. Yang ketujuh, memahami mengenai room service operation. Yang kedelapan, memahami mengenai operasional bar. Subjek dalam mata kuliah operasional pelayanan makanan minuman ini yaitu pertama adalah pengenalan tentang industri layanan makanan dan minuman. Yang kedua, ruang lingkup dari Food and Beverage Service Department. Yang ketiga, jenis dan organisasi restoran dan bar. Yang keempat, jenis peralatan dan perlengkapan restoran dan bar. Yang kelima, teknik dan jenis table setup yang digunakan di restoran dan bar. Yang keenam, tipe pelayanan yang digunakan di restoran. Yang ketujuh adalah room service operation dan yang kedelapan adalah operasional bar. Pada saat akhir mata kuliah akan dilakukan penilaian dengan komposisi penilaian yaitu kehadiran 10%, tugas 10%, nilai praktik 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi minimal 80% kehadiran tidak dapat mengikuti ujian akhir dan dianggap gagal, dikarenakan kehadiran merupakan salah satu faktor atau komponen penilaian yang penting, karena menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen mahasiswa yang tinggi dalam mengikuti perkuliahan. Berikut ini saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah operasional pelayanan makanan dan minuman di semester 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi dalam mata kuliah operasional pelayanan makanan dan minuman ya. Untuk pertemuan hari ini ya kita akan membahas mengenai chapter mengenai type of service ya. Nah, di sini apa sih yang mau kita pelajari? Tujuannya apa ya? Di sini ada this chapter will help you. Di sini yang pertama akan kita pelajari ada 4 tujuan ya. Yang pertama adalah di situ understand about all type of service in the restaurant. Jadi kalian akan memahami dulu ya, memahami apa sih tipe-tipe pelayanan yang ada di restoran ya. Kemudian yang kedua, decide on method equipment used for the setup table ya. Makanya minggu lalu kenapa sih kita harus belajar mempraktekkan dulu table setup ya. Karena kaitannya pada saat kita mempelajari type of service kita sudah tahu setup-annya seperti apa nih. Kemudian yang ketiga, know how about sequence of the service in the restaurant ya. Nah, di sini mengetahui tentang sequence of service ya, alur dari atau standar dari pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah explain and demonstrate on various type of service ya. Nah, nanti siang mungkin setelah ini sesi 2 ya, kita akan mendemonstrasikan ya, apa sih yang misalkan nanti salah satu tipe of service apa yang mau kita praktekkan nanti. Ini saya bahas dulu mengenai type of service ya. Nanti di luar itu kita mau mempraktekkan yang mana nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama di sini type of service in restaurant will depend on various factor ya. Jadi untuk menentukan tipe pelayanan restoran ya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, diantaranya yang pertama adalah type of catering establishment ya, atau jenis dari
di sini perusahaan penyedia layanan makanan dan minuman. Contohnya yang tadi di awal, ya, pada saat nanti kalian misalkan prakrin, ya, di hotel bintang 5 misalkan atau luxury hotel, dia pasti punya yang namanya restoran yang memiliki khas tertentu, ya, apa itu Chinese restoran atau Japanese restoran atau misalkan European restoran, fine dining restoran. Nah, itu mau menggunakan tipe restoran apa? Ya, kan nggak mungkin kita menggunakan udah luxury restoran, kita menggunakan tipe pelayanannya yang biasa. Ya, kita lanjut ya. Oke. Di sini type of service itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya table service, ada yang namanya other type service. Ya, kenapa sih Bu di situ ada table, ada other type service? Ada yang tahu bedanya apa? Kalau table service berarti pelayanannya apa? Di meja makan, ya. Tapi kalau other type service itu pelayanannya biasanya ada yang standing, ada yang dibawa pulang, take away, ya. Bentuknya seperti itu. Jadi tidak harus di meja makan yang tersedia. Nah, ini contoh kita masuk di table service, ya. Ini yang pertama adalah American service. Ada yang pernah dengar? Jadi American service atau plate service itu makanannya sudah di portioning, ya, sudah disusun di atas plate, ya. Jadi dari kitchen itu sudah siap atau ready on the plate, kemudian langsung di serve ke tamu, ya. Coba kita lihat, ya. Ini contohnya, gambarnya contohnya seperti ini, ya. Jadi sudah ada portioning di atas platternya, ya. Jadi kita nggak perlu lagi ini betul atau tidak, salah atau tidak, ya. Portioningnya sudah disesuaikan oleh kitchen berdasarkan menu yang dipesan oleh tamu, ya. Oke, kita lihat apa sih arti sebenarnya. Oke, table service atau di sini American service ternyata dia punya dua tipe, ya, dua tipe. Yang pertama adalah di sini adalah traditional plate service, ya, dan yang kedua adalah modern plate service, ya. Kalau traditional plate service itu bedanya adalah pada saat kita serve, ya. Kalau traditional plate service itu to be served to the left of the guest, ya. Jadi mengantarkan makanannya itu dari left itu sebelah mana? Kiri, ya. Jadi dari sebelah kiri tamu serve-nya itu yang tradisional, ya. Dan clear up-nya itu dari sebelah kanan, ya. Kalau tradisional plate service seperti itu, serve-nya dari kiri, kemudian clear up-nya dari sebelah kanan, ya. Tapi yang sekarang digunakan di restoran umumnya adalah menggunakan yang modern plate service, ya. Dimana di situ modern plate service adalah serve-nya dari sebelah kanan dan clear up-nya pun dari sebelah kanan, ya. Dan di situ tadi betul, ya, food dishes up on plate from the kitchen. Jadi makanan sudah di set up di plate oleh kitchen department, ya, atau biasa disebut juga ready on the plate, ya, makanannya sudah ready, ya, di atas piring. Yang kedua adalah friend service, ya. Kalau kita dengar namanya berarti dari mana asalnya? Perancis, ya. Kalau lihat gambarnya, apa menurut kalian friend service? Service yang portioning di depan guest, ya. Kemudian apa lagi? Lihat dari gambarnya. Yang pertama tadi betul, portioning di depan guest. Apa lagi? Atraksi, ada atraksi di depan tamu, ya. Kemudian apa lagi? Ini flambe, betul, ya. Apa lagi? Cookingnya di depan tamu, ya. Oke, kita lihat. Betul, ya. Kalau di sini penjabarannya friend service is a formal type of service, ya. Jadi kalau American service atau tadi yang disebut plate service dia bukan bersifat formal, ya. Biasanya dipakai kalau di hotel itu ada coffee shop. Kalau friend service dia sudah masuk ke formal type service. Makanya kenapa yang melayani, kita lihat ini yang melayani adalah menggunakan bajunya juga lebih formal, bajunya jas. Nah, ini contoh menu yang biasa dilakukan yang tadi, atraksi pada saat restoran itu menggunakan friend service, ya. Contohnya ini saya ambil yang umum, ya.
Oke, yang pertama adalah Caesar salad. Ya, menunya apa sih? Ya, masuknya dia ke appetizer. Ya, nah method of service. Nah ini yang atraksi yang digunakan oleh si waiter waitress. Jadi yang masak itu bukan kitchen, tapi waitressnya. Dia yang akan beratraksi di depan tamu. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah shrimp biscuit. Di situ adalah jenisnya sup. Ya, di situ menggunakan yang tadi flambe. Ya, jadi udah sebetulnya sudah matang supnya ya, tapi harus ada atraksi ya, tadi menggunakan flambe tadi ya. Kemudian ada steak, ada pepper steak, kemudian ada roast chicken itu untuk main course, ada roast leg of lamb ya, ada poach of throat ya, itu untuk yang kalau yang chicken atau lamb ya biasanya dia menggunakan carving, tapi kalau yang poach of throat itu karena dia main course tapi bahan dasarnya adalah ikan atau fish, maka dia akan menggunakan fillet ya. Yang terakhir adalah untuk dessert, contohnya adalah crab suzette atau banana flambe. Nah itu menggunakan metodenya adalah flambe ya. Nah ini gambarnya. Nah ini yang tadi saya jelaskan di awal, tossing ya untuk Caesar salad metodenya. Jadi hanya mengaduk, kalian mengaduk ya, memasukkan ingredientsnya apa aja, masukkan ke dalam bowl yang sudah disiapkan, kemudian dicampur, diaduk ya. Kita lanjut ya. Jadi ini French service. Kemudian berikutnya adalah Russian service ya. Russian service itu hampir sama dengan French service. Dia juga merupakan formal service ya. Hanya bedanya kita lihat ya. Kalau French service ya itu menggunakan peralatannya adalah heavy silverware. Kemudian di serve-nya itu dari sebelah kiri tamu. Ya, jadi waiter waitress akan membawa silverware itu di tangan kiri ya. Kemudian akan menawarkan kepada tamunya. Kita lanjut. Nah, ini Russian ya. Place a heated plate di sini before each guest from the right side ya. Jadi hati-hati pada saat kita menggunakan Russian service itu tangan kalian harus menggunakan apa? Napkinnya? Namanya apa? Service napkin ya. Jangan menggunakan tangan kosong. Dan itu di serve-nya yang tadi ya, the right side ya, dari sebelah kanan dan arahnya kemana? Searah jarum jam ya. Going around the table clockwise ya. Jadi berputarnya searah jarum jam. Jadi tidak mundur tapi maju ya. Dan yang didahulukan adalah tetap ladies ya, ladies first di situ. Oke. Yang terakhir adalah other service. Jadi table service itu ada American, apalagi tadi? French, kemudian Russian service ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua adalah other service atau tipe pelayanan yang lainnya ya. Yang pertama buffet service. Saya yakin kalian sering ya. Pada saat kalian datang ke hotel breakfast pasti menggunakan buffet service. Nah, yang kedua adalah English service ya. English service ini biasanya jamuan makan yang dilakukan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Oke, terakhir adalah cafeteria service ya. Ini biasa kalau di hotel adalah yang ada di mana? Di EDR atau employee dining room ya, miliknya staff ya. Itu menggunakan cafeteria service ya. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. American service boleh. Oke, kita back dulu ya. Oke, di sini ada kenapa sih yang tadi tradisional dengan modern itu berbeda ya. Kalau kita lihat di sini tradisional itu serve-nya to the left of the guest, kemudian empty plate atau clear up-nya itu dari sebelah kanan ya. Jadi kalau misalkan menurut buku yang pernah saya baca, kenapa sih tradisional sudah tidak lagi digunakan di pelayanan restoran? Karena itu agak menyulitkan. Jadi kenapa sekarang digunakan modern ya? Itu serve dari kanan, clear up dari kanan itu untuk memudahkan. Karena kita berdiri di kanan, excuse me sir, this is your main course, this is your soup misalkan. Nah itu serve-nya menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri kita berada di bagian belakang tamu gitu. Oke, jelas? Ada lagi? Terakhir, oke, silakan. Tadi kan Russian service kan disajiin gitu Ya. Misalkan si guestnya yang pertama maunya bagian paha, Mm-mm. yang kedua juga, nah ternyata udah sampai
Oke. Kalau request itu nggak bisa ya, karena sudah ada di dalam apa namanya plate-nya. Jadi misalkan berarti kan harus ada excuse, harus ada permohonan maaf ke tamu yang terakhir. Biasanya tamu yang terakhir adalah tuan rumah yang kita serve. Ada lagi sebelum kita nanti demonstrasikan di atas? Mungkin cukup ya, nanti pada saat praktek, kelas praktek kita akan bolehlah kalian tanya jawab, nanti juga kalian kan akan mempresentasikan ya, akan mempraktekkan ya. Nah, praktek yang nanti akan digunakan itu kita table service tapi yang American service. Kalau tidak ada lagi mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi 2 ya, tadi kan di kelas kita sudah belajar teorinya ya tentang type of service ya. Nah, sekarang kita praktekkan mengenai atau demonstrasikan ya mengenai salah satu dari table service ya yang akan kita praktekkan pada hari ini, yaitu tentang apa tadi, American service ya atau plate service ya. Kita ini dry practice aja ya, dry practice dalam artian kalian belum menggunakan makanan ya di atas plate-nya ya. Nanti next time kita akan gunakan yang integrated practice ya, dimana kalian akan real sebagai waiter waitress yang mempraktekkan pelayanan makanan minuman di restoran. Oke. Ya, sebelum kita lanjut di sini nanti kan kita ini udah siapkan nih ya, ada table setup yang sudah kita setup ya tadi di awal ya. Di sini ada apa jenis table setupnya? Elaborate ya, elaborate nanti yang akan digunakan karena American service ya. Jadi itu menunya yang digunakan adalah a la carte menu ya. Jadi mungkin tamunya antara satu dengan yang lain akan berbeda. Ya, jadi nggak semua tamu akan makan mulai dari appetizer, terus apa lagi? Soup, main course sampai dengan dessert. Ya, mungkin tamu A akan makan main course, tamu B akan makan sup. Ya, jadi kalian harus melakukan apa yang namanya adjustment cutleries, ya, atau adjusting cutleries, merubah peralatan makan yang sudah ada di meja disesuaikan dengan makanan yang dipesan. Ya, jelas ya sampai sini? Oke. Sekarang tugasnya adalah ya saya minta kalian untuk mendemonstrasikan ya mengenai yang tadi teori di kelas sudah ada, kemudian kalian praktekkan ya. Jadi nanti ada yang bertugas sebagai waiter atau waitress, kemudian ada juga yang menjadi tamu gitu. Oke, berarti kan good morning Radian Restaurant, how may I assist you? Oke, silakan. Ya. Oke, ini yang kedua kita sudah masuk ke tahap escorting the guest ya. Oke, berarti tetap dulukan yang ladies. Kalau misalkan ada laki perempuan ya dulukan ladies dulu. Oke. Oke, cara mendudukan tamu itu tadi kan kalau maju ditarik ya. Nah, usahakan kalau di restoran jangan tarik sampai bunyi ya, tapi lutut kita, kaki kiri itu ada di depan, kemudian diangkat ya, baru dipersilakan. Yes, please sit down gitu. Oke? Ya, silakan. Oke, silakan yang table 2 lanjut. Ya, table 2 lanjut greeting sampai escorting. Oke, setelah greeting kemudian escorting baru nanti di situ adalah open napkin ya. Oke, nanti yang jadi tamu akan benar-benar menjadi tamu ya. Jadi harus ada komunikasi. Oke, pouring water itu badannya jangan bungkuk ya. Kaki kanan ada di depan karena kita serve sebelah kanan ya. Oke, ini maju, kemudian tangannya itu di badannya tegak. Jadi jangan bungkuk. Oke. Ya, silakan. Ya. Oke, open napkin itu dari sebelah kanan ya.
the right side of your customer, kemudian muternya kemana? Clockwise, ya, searah jarum jam. Oke, tangan kanan di depan. Ya. Oke, bilang apa? Excuse me, ma'am. Oke. Oke, jangan lupa ininya ya. Kata-kata apa magic word-nya. Jadi kalau di hotel itu kan cuman ada excuse me sama thank you sama permohonan maaf ya, apologize. Lanjut ke menu ya, presenting di menu. Jadi jangan ragu-ragu ya pada saat kalian presenting menu ya, selalu excuse me ma'am, excuse me sir, itu yang namanya selling the product ya, menawarkan produknya punya apa, kemudian yang dipesan nantinya apa ya. Jadi nanti pada saat kalian di restoran, di hotel seperti itu ya gitu. Jangan lupa apa setelah taking order adalah repeat order ya. Oke, jangan lupa apa? Adjusting cutleries ya. Sebelum makanan kalian masukkan, itu lakukan dulu adjusting cutleries ya, menyesuaikan dengan tadi makanannya apa ya. Kemudian biasakan pada saat tamu makan ya, pada saat tamu makan kalau belum selesai makannya, mineral water yang ada di atas meja itu harus tetap diisi sesuai dengan ketentuan ya. Jadi jangan nunggu nantinya excuse me waiter, can you pouring my water misalkan. Nah itu jangan sampai si tamu itu meminta untuk tambah mineral ya. Oke, setelah makan ya, sama seperti biasa makan, kemudian peralatannya harus apa? Disimpan searah jarum jam 5 ya. Itu untuk menunjukkan bahwa peralatan makan atau tamu itu makannya sudah selesai ya. Jadi waiter waitress akan langsung clear up. Hati-hati ya. Tetap be careful karena yang kalian bawa adalah peralatan pecah belah ya. Baik, berikutnya kan ini semua sudah crumbing down ya, sudah masuk ke makanan tadi yang sesuai dengan pesanannya masing-masing ya. Sekarang adalah yang terakhir adalah bill ya. Bill, kemudian setelah bill selesai ya, presenting bill, kemudian pembayaran, baru setelah itu menawarkan barangkali ada pesanan lain ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti kalian cukup ucapkan terima kasih ya, sampai misalkan ketemu lagi ya, dan ucapkan harapan-harapan kalian apa. Oke, kita kan tadi sudah belajar mengenai yang tadi sequence of service untuk yang American American service ya, atau tadi plate of service ya, dengan menunya a la carte ya. Tidak menutup kemungkinan juga American service itu dia menggunakan menunya yang lengkap mulai dari appetizer sampai dengan dessert ya, tapi tahapannya sama ya. Tapi kalau misalkan menunya a la carte, kalian harus yang tadi lakukan adjusting. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup jelas? Jelas ya. Jadi nanti pada saat integrated practice, saya harapkan kalian bisa mempraktekkan ya sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Bisa ya? Ya. Oke, ini untuk tugas berikutnya ya, pertemuan berikutnya kalian harus membuat suatu simulasi ya. Nanti akan kita praktekkan simulasi itu untuk yang Russian service. Ya, bisa ya? Berarti kita akan ketemu lagi minggu depan di pertemuan berikutnya untuk yang membahas Russian service ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi mungkin itu aja untuk pertemuan mata kuliah operasional pelayanan makanan minuman. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya di praktek berikutnya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke.